Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ataba'ana al-hadzan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhuri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki hari kelima di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita dalam rangka menetapi firman Allah di dalam Al-Qur'an dengan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baiklah sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan hari ini yaitu dibukanya pintu rahmat di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di mana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah." Kata Nabi, "Idza kana," ketika ada apa Ramadan, bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan datang, ketika datang bulan Ramadan, futihat maka dibukakan opo abwabur rahmah. Maka di saat datangnya bulan Ramadan tersebut, maka di saat itulah juga dibukakan beberapa pintunya rahmat. Apa pintunya rahmat yang dimaksud oleh Nabi? Yaitu adalah pintunya surga. Diperkuat di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa futihat abwabul jannah." Wa futihat, dan dibukakan opo abwabul jannati, beberapa pintunya surga. Yang dimaksud dengan abwabur rahmah, beberapa pintunya rahmat. Di mana falam yughlaq minha babun, di mana saatnya bulan Ramadan ketika Allah membukakan pada pintu surga, falam yughlaq, maka tidak dikunci, minha, dari pintunya surga, babun, satu pintu pun. Dijelaskan di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, jadi ketika datangnya bulan Ramadan, maka Allah membukakan beberapa pintunya rahmat, membukakan beberapa pintunya surga. Falam yughlaq minha babun. Dan bahkan dijelaskan di dalam riwayat Imam Tirmidzi, bahkan tidak ada satu pintu pun yang dikunci oleh Allah ketika datangnya bulan Ramadan. Ini adalah salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya Allah di saat datangnya bulan Ramadan. Jadi ketika telah datang bulan Ramadan, maka Allah membukakan pintu-pintunya surga tanpa ada satupun pintu surga yang dikunci oleh Allah. Kalau di riwayat lain, Allah itu di luar bulan Ramadan pada hari Kamis dan pada hari Senin. Di bulan Ramadan, pintu surga, pintu rahmat semua dibukakan oleh Allah tanpa ada satu pintu pun yang dikunci oleh Allah. Ini artinya memberikan peluang kepada kita sebagai orang iman, sebagai orang yang telah diberi hidayah dan telah diberi petunjuk oleh Allah, bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah kesempatan besar kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Karena selain kita mendapatkan jaminan berupa lipatan pahala dilipat gandakan oleh Allah,
hingga 700 kali lipatan, kata Allah di dalam firman-Nya, diperkuat di dalam sabda Rasulullah SAW. Maka di bulan Ramadan inilah kesempatan untuk kita dalam rangka untuk meningkatkan ibadah-ibadah sunnah yang lain selain menjalankan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan. Dan bahkan dijelaskan di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ghulliqat abwaabu jahannam. Dan ketika datangnya bulan Ramadan, selain pintu rahmat, pintu-pintunya surga dibukakan oleh Allah, di bulan Ramadan juga wa ghulliqat abwaabu jahannam. Allah mengunci semua pintu-pintunya neraka jahanam. Pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Bahkan diperkuat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, wa ghulliqat abwaabun nar. Dan Allah pada waktu datangnya bulan Ramadan mengunci pada semua pintu-pintu yang ada di dalam neraka. Jadi semua pintu neraka dikunci oleh Allah, ditutup oleh Allah. Itu. Bahkan falam yuftah minha babun. Dan bahkan tidak ada satu pun dari pintu neraka yang dibuka oleh Allah. Karena ditegaskan oleh Allah, semua pintu neraka ditutup oleh Allah. Artinya apa? Artinya kita sebagai orang iman, kita sebagai orang yang telah diberi hidayah dan diberi petunjuk oleh Allah, ketika tatkala datangnya bulan Ramadan, kita diajak untuk meningkatkan keimanan kita dengan beribadah kepada Allah, dengan selalu mentakarubkan diri kita kepada Allah, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan beramal amalan-amalan yang baik di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan seseorang oleh Allah dengan ditutupnya pintu neraka, artinya seseorang oleh Allah diberi jalan. Silahkan kalian beribadah dengan sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah, karena kalian tidak diberi kesempatan untuk masuk ke dalam neraka. Dengan adanya pintu-pintu surga yang dibukakan oleh Allah, kita diberi peluang oleh Allah, dibukakan pintu surga, ayo masuk ke dalam surga. Maka dari itu di bulan Ramadan ini kita agar senantiasa selalu merefleksi diri kita untuk senantiasa bertakarub kepada Allah, untuk senantiasa memperbanyak amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini, karena kesempatan kita beribadah dalam satu tahun ini ada di bulan Ramadan, bulan di mana Allah melipat gandakan semua amal kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak Adam. Makanya kita agar senantiasa selalu untuk terus beribadah kepada Allah, mensukseskan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, mensukseskan ibadah tarawih kita di bulan Ramadan, mensukseskan Lailatul Qadarnya kita nanti di bulan Ramadan, mensukseskan zakat fitrahnya kita nanti ketika hendak berakhirnya bulan Ramadan. Ini harus menjadi target kita dalam beribadah kita kepada Allah, agar kita dapat senantiasa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan betul-betul untuk dapat kita lakukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah dalam rangka yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Yang semata-mata tidak lain dan tidak bukan kita beribadah kepada Allah ini hanya dengan berharap untuk mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita lakukan semata-mata karena kita takut kepada Allah. Bahkan dijelaskan di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ketika datangnya bulan Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan, wa yunadi munadin, Allah mengirimkan malaikat untuk memberitahukan kepada hamba-hambanya Allah, ya baghiyal khair aqbil,
Wahai orang-orang yang selalu mencari kebaikan di bulan Ramadan, memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan meningkatkan zikirnya kepada Allah, memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh dengan lipatan pahala ini untuk membaca Al-Quran, memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh dengan lipatan pahala ini untuk bersedekah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang telah dituntunkan oleh Allah Rasul di dalam al-hadisnya. Diperintahkan, dipanggil, wahai kalian orang-orang yang selalu berbuat kebaikan di bulan Ramadan, aqbil, menghadaplah kalian, teruskanlah ibadahmu, karena di bulan Ramadan inilah Allah memberikan kesempatan untuk melipat gandakan semua amal baik yang telah kita kerjakan untuk mendapatkan balasan yang berlipat-lipat di sisi Allah. Jadi kita diserukan oleh malaikat yang diutus oleh Allah agar orang-orang yang selalu berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini untuk selalu meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Begitupun dengan orang-orang yang mana walaupun datang bulan Ramadan ini mereka tetap berbuat pada kejelekan. Dijelaskan wabaya syarri aqsim, dan wahai kalian orang-orang yang selalu berbuat pada keburukan, bulan Ramadan telah datang, tetap saja tidak melaksanakan ibadah puasa, tetap saja berbuat pada kemaksiatan, tetap saja tidak memanfaatkan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Diumumkan kepada mereka, wahai orang-orang yang selalu tetap dalam berbuat pada kejelekan, aqsim, tahanlah, jangan kamu teruskan perbuatan-perbuatan jelekmu, berhentilah kamu. Saat ini adalah saat datangnya bulan Ramadan. Ingatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, berhentilah, bertaubatlah kalian dari segala macam bentuk kemaksiatan dan kejelekan selama datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena dijelaskan di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Karena di saat datangnya bulan Ramadan, bagi Allah memberikan jaminan untuk memerdekakan pada hamba-hambanya dari neraka. Jadi Allah bermaksud, Allah menghendaki kepada semua hamba-hambanya dengan datangnya bulan Ramadan, Allah hendak untuk menghindarkan pada semua hamba-hambanya dari siksaan neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan demikian itu seruan, kata Nabi, wa dzalika kullu lailatin, diucapkan, diumumkan di setiap malamnya bulan Ramadan. Mungkin kita saja yang tidak bisa mendengarkan bagaimana seruan yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Tapi dengan kita mengaji pada hadis ini, kita tahu bahwasanya setiap malam Ramadan kita ini diajak, hei, ayo berbuat kebaikan. Hei, kalian yang selalu berbuat kejelekan, berhentilah. Ayo, sekarang saatnya kita ibadah. Kita tingkatkan ibadah kita dengan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Kita tingkatkan dengan membaca tadarus Al-Quran. Kita tingkatkan dengan memperbanyak wirid dan zikir kepada Allah, dengan tujuan agar kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada waktu datangnya bulan Ramadan.